Ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Sedikit air yang ku punya, milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku. Arti yang itu bisa dimaknakan untuk himpunan mahasiswa psikologi, khususnya di masa periode kabinet Jatawi Raya. Sungguh banyak arti yang bisa memaknakan itu semua, tapi dengan kata-kata, sebuah ungkapan dengan kata itu memang sangat sulit untuk disampaikan gitu, sebenarnya. Tapi satu sisi saya harus menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Arti himpunan mahasiswa psikologi itu tentunya adalah sebuah rumah, yang dimana ini adalah sebuah rumah yang dibentuk untuk menjadi sebuah kerajaan. Di sini kita bersama-sama, di sini kita dibentuk, di sini kita juga diajarkan dengan kemaknaan, dan juga kita berhasil ya sampai detik ini teman-teman semua sudah ada di posisi yang luar biasa. Satu sisi teman-teman sudah beranjak jauh lebih bagus dan lebih baik daripada himpunan mahasiswa psikologi di depannya. Dan jujur ini adalah sebuah rumah yang lebih nyaman, rumah yang selalu senang untuk balik ke rumah, dan rumah yang selalu membuat hal positif dan juga selalu bikin kangen dalam rumah. Dan satu sisi rumah ini sangat-sangat luar biasa yang dibentuk dari kesederhanaan, cuma hasilnya meraup sebuah keistimewaan dan juga kemewahan berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, teman-teman. First come to place, dimana waktu awal-awal aku ke Semarang banyak bergaul sama Maxi, dan di waktu itu aku merasa nyaman banget. Ekstrim, karena dari mana ekstrim? Karena menurut gue dari gue mengikuti Himapsi ini gue dapat berkembang secara pesat, yang dimana gue lebih berani dan gue juga dapat mendapatkan pengalaman yang bagus di Himapsi. Warga baru karena waktu aku join Himapsi 2022 itu adalah pertama banget aku masuk organisasi di dunia perkuliahan. Aku belajar tentang banyak hal. Yang pertama, gimana sih membangun kerjasama yang baik antar anggota, kemudian melatih skill komunikasi interpersonal, dan apa lagi ya,
adanya kekeluargaan di organisasi ini. Sebuah rumah di mana kita berproses dan beradaptasi di sana, dan gimana caranya juga kita bisa selalu nyaman di sana karena suka duka, tangis tawa itu kita lewatin bareng-bareng di Gata. Untuk sobat-sobat Gata, terima kasih ya udah memilih Hima sebagai tempat untuk berproses. Terima kasih juga atas segala dedikasinya. Aku bersyukur banget bisa laluin itu semua bareng kalian. Adalah menantang. Kenapa menantang? Karena pada saat kita menjabat Himapsi 2022, kita ada pada masa peralihan, di mana kita harus mengubah program kerja yang dulunya dilaksanakan secara online dan kemudian kita harus membuat program kerja menjadi offline. Nah, di situ kita banyak gejolak-gejolak yang harus kita lewati dari semua teman-teman anggota Himapsi tentunya, tapi selalulah kita berjalan beriringan sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Nah, sebuah wadah di mana aku bisa belajar untuk berkembang di dalamnya, baik itu secara kepribadian maupun kemampuan. Dan juga Himapsi 2022 menurutku itu tempat di mana aku belajar buat bersosialisasi, berelasi, kemudian belajar untuk ngomong, memanajemen waktu. Keluarga kedua aku di sini adalah keluarga. Himapsi 2022 ini nemenin aku di Semarang. Jadi tempat aku sering nongkrong sama mereka, sering rapat. Jadi mereka adalah keluarga kedua di Semarang. Is more than family for me. Ketika ngelihat fungsi Gata yang kategorinya kemarin ya mostly teman-teman maba semester 2 yang join Hima, dan teman-teman benar-benar keren, mostly inovatif, kreatif. Teman-teman ingat kan kabinet kita, tahun kita itu, periode kita itu first time Prokjanya itu offline setelah 2 tahun vakum, 2 tahun online. Dan you did it, you guys did it. Aku belajar banyak dan teman-teman semua keren dan hebat. Himapsi itu tempat belajar, tapi ya aku benar-benar literally belajar di Hima Psikologi. Aku benar-benar ngerasa bertumbuh, benar-benar ngerasa yang tadinya nol, dan tadinya aku masuk Himapsi ya udah pengen organisasi, pengen kenal banyak orang, ya udah gitu aja, jalani aja. Tapi semakin serius didalami, semakin serius menjalaninya, aku merasa banyak banget hal yang sangat bermanfaat, yang secara nggak langsung membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Aku rasa jadi lebih tanggung jawab, rasa jadi lebih berani buat komunikasi, rasa lebih siap, rasa lebih sigap buat ambil keputusan. Itu semua prosesnya aku rasain banget selama di Himapsi tahun lalu, mulai dari tahun lalu sampai sekarang gitu ya. Pokoknya Hima itu benar-benar tempat belajar buatku, tempat belajar, tempat bertumbuh, tempat berproses yang ya memang kerasa banget dampaknya. Banyak banget ya maknanya. Jadi Himapsi itu dimana aku berkembang, terus mendapat relasi, dapat banyak banget pengalaman. Jadi Himapsi itu adalah segalanya. Belajar untuk bisa beradaptasi, karena ternyata waktu masuk kuliah itu hanya sadar gitu ya bahwa kuliah itu cakupannya luas banget, terus orang-orangnya juga beragam, pemikirannya macam-macam. Jadi lewat soft skill yang didapat dari Himapsi itu bisa saya terapin di akademik maupun akademik. Bahkan saat setelah selesai di Hima pun saya masih bisa menerapkan itu gitu di tempat yang lain gitu kan. Momen yang sangat-sangat benar-benar bikin aku selalu mengingat adalah bagaimana cara kita untuk survive ataupun bertahan ataupun melakukan semuanya bersama-sama, khususnya ketika kita mungkin digedor ataupun dihantam dengan kegiatan intuisi ya. Kemudian di dunia psikologi mungkin adalah struggle yang pertama ketika kita tora booster. Jujur situ banyak sekali hal dan juga kesan dan momen yang luar biasa. Satu sisi kita ditempatkan posisi ataupun keadaan yang offline, nah itu sungguh luar biasa, dan itu momen-momen yang benar-benar wow gitu teman-teman. Dan pokoknya sangat-sangat berkesan lah dari hal apapun, dari kegiatan-kegiatan apapun.
momen-momen hal apapun, dan terutama ketika pola booster ya, saya sebagai ballboy teman-teman. Nah itu luar biasa banget ketika saya menjadi ballboy. Walaupun ketika dievaluasi saya selalu mendapatkan kesan yang kurang baik gitu teman-teman, tapi yang jelas ballboy adalah semangatku teman-teman ya. Jadi makanya ketika menjadi ballboy bukan berarti itu menurunkan derajat sebagai ketua hima gitu teman-teman. Udah di Bintang Yel Intuisi 2022. Kita melaksanakan proja intuisi dan gebiar psikologi. Dua proja tersebut merupakan proja besar yang ada di Himapsi, dan kita merasakan capeknya, capek mental, capek fisik, capek batin, tapi bahagianya juga kita dapat, semuanya kita rasakan. Orang booster. Kenapa? Di situ mungkin proja pertama yang offline, dan juga di situ gue sebagai ketua, yang dimana pertama kali offline juga benar-benar kita benar kerjasama yang bareng. Di situ semuanya kelihatan semua, tahu semua seperti apa, memahami dari awal lagi. Tapi itu momentum kita buat balik jadi hima yang benar-benar paham dan gimana caranya bekerja lebih baik lagi. Mungkin aku akan menceritakan beberapa momen yang menurutku cukup berkesan selama aku menjadi fungsionaris hima tahun lalu. Mungkin seperti pengalamanku pertama kali menjadi MC bersama partner MC ku yang the best, yaitu Aziza. Terima kasih buat partnerku, karena tanpa bantuan partnerku pun aku nggak bisa menjadi MC yang baik untuk memimpin sebuah acara gitu. Kemudian yang kedua, mesti teman-teman banyak juga fungsi lain yang menjawab mengenai intuisi, karena di intuisi itu sangat tantangannya besar buat kita semua, buat fungsi hima, karena sudah 2 tahun intuisi dilaksanakan secara online, dan di angkatan kita pertama kalinya offline, di mana kita semua nggak punya gambaran sama sekali. Diharuskan kita harus sering berkonsultasi dengan kating-kating dari angkatan 18-19. Kemudian yang terakhir itu di gebiar psikologi. Karena di gebiar psikologi, selain aku menjadi panitia, juga menjadi talent yang menampilkan penampilan untuk mewakili angkatan 2021. Itu overall sangat seru banget, banyak kesannya, banyak sedihnya juga, tapi banyak bahagianya. Untuk terkhusus juga buat departemen humas, anak-anak gua itu proknya juga luar biasa, keren banget gitu. Intuisi 2022. Nah, kala itu kami menjalani berbagai proses yang panjang untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga momen-momen tersebut cukup berkesan bagi saya. Ketika pertama kalinya aku ngedesain merch, dan merch itu laku banget, dan I'm so happy for that. Itu waktu aku jadi MC Intuisi, dimana prosesnya itu tuh bikin gregetan gitu loh, bikin ada makna sendirinya gitu loh. Jadi aku juga ngerasa bahwasanya ternyata aku punya basic A, aku punya basic B, dan aku mau ngasah itu terus gitu loh sampai kapanpun itu. Saat Himapsi berhasil merealisasikan suatu prokja, karena menurut aku saat suatu prokja telah terrealisasikan itu menunjukkan bahwa anggota Himapsi telah bekerja sama untuk menyukseskan acara tersebut, dan tentunya setiap prokja itu memiliki banyak cerita dan pengalaman di baliknya, dan itu menurut aku sangat berkesan. Segala proses, segala tahapan yang udah kita lewatin bareng-bareng tuh bawa kenangan yang susah banget buat dilupain sih, dan pastinya membekas banget. Tapi satu hal yang paling dikangenin itu saat udah masuk rapat evaluasi setiap selesai ngejalanin proyek, karena di tahap ini kita benar-benar lega karena sudah berhasil menyelesaikan setiap tugas ataupun tantangan yang ada, dan jadi bagian juga sih buat refleksi serta evaluasi diri sendiri ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Momen berkesan karena setiap momen memiliki ceritanya masing-masing. Semua prokja karena aku tuh kerja sama orang-orang yang keren. Harapannya bisa mencurahkan segala atmosfer kebahagiaan, atmosfer pemaknaan yang luar biasa lagi ke depannya, dan tentunya ke depan himpunan mahasiswa perlu adanya eksplorasi yang lebih luas. Tentu saja dengan menjalin relasi, kemudian mencapai hal-hal yang sekiranya itu menjadi inovasi. Tentu saja itu banyak hal, ataupun tidak bisa dikatakan sulit dan tidak bisa dikatakan mudah. Tentu saja teman-teman.
yang berhak ataupun yang bisa untuk melaksanakan itu semua menjadi himpunan mahasiswa psikologi yang terbaik ke depannya itu dengan jalinan kolaborasi yang terbaik antara internal dengan eksternal. Jadi bagaimana ke depannya himpunan mahasiswa psikologi untuk menjalin sebuah internal yang harmonis, itu teman-teman. Jadi ketika pun nanti melaksanakan sebuah aktivitas kegiatan apapun, himpunan mahasiswa psikologi 2023 ke depannya dan seterusnya itu bisa sama-sama saling mengambil makna, ya tentu saja untuk diri sendiri tentunya, dan pastinya pengabdian kita kepada jurusan. Nah itulah yang paling penting. Jadi harapannya ke depannya nggak usah muluk-muluk ya teman-teman ya. Yang penting kalian semua itu bisa mengambil sebuah makna di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan mahasiswa. Karena jujur banyak hal yang kita dapatkan ketika masuk di himpunan mahasiswa. Dan sangat sayang sekali ketika teman-teman masuk di dalam himpunan mahasiswa ke depannya itu tidak mendapatkan apapun. Itu sangat sayang sekali. Makanya harapannya ke depan secara kesimpulan teman-teman perlu mengambil banyak makna. Teman-teman perlu melaksanakan sebuah kegiatan yang sekiranya itu positif buat teman-teman. Apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa biasanya itu cenderung positif dan cenderung memberikan impact yang positif juga untuk kita semua. Nah, harapan ke depannya jadi semua aspek dari kegiatan, semua aspek kebutuhan, semua aspek harmonisasi ke depan ini himpunan mahasiswa psikologi lebih harmonis dan tentu saja lebih gemilang lagi ke depannya, kemudian lebih eksplosif ya, lebih eksplosif, lebih ekspresif dan lebih kreatif serta inovatif ke depan. Dan tentu saja selalu mengedepankan prinsip harmonisasi yang dikedepankan. Dan tentu saja dengan hal-hal yang positif itu bisa meningkatkan motivasi untuk teman-teman dalam mengabdi kepada jurusan. Itu teman-teman. Aku harap kita tetap bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan baik. Dan untuk Himapsi ke depannya, aku harap Himapsi bisa jadi organisasi yang baik dan membantu anggotanya untuk jadi lebih baik juga. Bisa jadi comfort place juga buat teman-teman yang akan join ataupun merasakan kegiatan-kegiatan di Himapsi. Nah, pengen Hima 2023 belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tahun-tahun berikutnya semakin jaya dan semakin kompak antara divisi dan divisi lainnya, baik itu dalam semua prokja dan semua kegiatan yang akan dilaksanakan mereka. Tetap selalu menjaga nama baik Himapsi dan selalu menjaga kekompakan antar anggotanya. Himapsi selalu berkembang terutama di bidang event, nggak cuma di bidang event aja, semoga SDM-nya juga semakin berkembang, nggak cuma di bidang event aja tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, memberi dampak sosial yang baik dan lain sebagainya. Buat selalu membimbing adik-adik Hima yang di masa Mario ini, karena kalau dari BPKMJ doang pun pastinya bakal kurang, nggak maksimal. Jadi buat teman-teman dari Gata, teman-teman Gata terutama, minta buat selalu bimbing dan bantu teman-teman Hima yang sekarang. Mario Hexagon itu bisa lebih baik lagi, lebih intensitas untuk relasi juga lebih gede lagi, dan untuk prokja-prokjanya bisa berjalan dengan baik semuanya. Semoga semakin jaya, semakin maju, dan bisa menjadi tempat untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill, dan tentunya dapat melahirkan orang-orang yang hebat. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan mudah puas dengan pencapaian apa yang udah kalian raih sekarang. Karena lambat laun ketika kalian berjalan ke depan pasti akan menemukan tantangan-tantangan baru yang mengharuskan kalian untuk beradaptasi. Jadi jangan cepat belajar dan jangan cepat puas. Semoga fungsi-fungsi barunya tuh selalu melahirkan semangat-semangat yang baru ya pastinya, dan di situ bisa saling bersinergi juga antara Hima dengan pihak-pihak eksternal maupun internalnya juga. Kemudian juga harapannya Himapsi bisa terus meningkatkan kreativitasnya juga, dan yang pasti makin solid untuk anggota-anggota Hima ke depannya, dan yang pasti semoga mereka selalu enjoy di setiap dinamika yang ada di Himapsi. Lebih baik dari Himapsi yang sekarang, bisa lebih komunikatif, bisa lebih solid, dan bisa mengembangkan jurusan atau prodi psikologi. Semoga juga di Himapsi tahun depan bisa lebih berkembang di luar sana gitu. Semakin berkembang, semakin solidaritasnya semakin tinggi, semakin tanggung jawab antara satu sama lain,
komunikasinya semakin ditingkatkan, koordinasinya semakin bagus. Dapat terus bergerak maju, kemudian juga dapat mengembangkan budaya organisasi yang positif dan meningkatkan kinerja para anggotanya. Bisa selalu solid, semakin solid, bekerja secara optimal dan memberikan yang terbaik untuk jurusan kita, yaitu jurusan psikologi. Prokerjanya bisa terlaksana dengan baik. Terus semoga proker-proker yang dilaksanakan juga punya manfaat yang banyak untuk banyak orang, dan evaluasi dari periode sebelumnya itu bisa diperbaiki di periode yang akan datang. Semakin solid, semakin bersatu menjadi keluarga. Terus jangan lupa untuk selalu semangat, tetap tersenyum. Memiliki kerjasama tim yang baik, dan juga semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempersiapkan dan merealisasikan program kerja Himapsi. Bisa selalu menjadi tempat ternyaman dan aman untuk seluruh mahasiswa psikologi mengembangkan kreativitas dan juga skill yang dimiliki. Terus semoga Himapsi 2023 nantinya bisa terus menanamkan solidaritas satu sama lain di setiap fungsionarisnya, supaya terus terjaga dan bisa memberikan manfaat untuk sekitar. Semakin keren, terus semakin sukses selalu. Pecah terus, sukses terus. Pokoknya sebarkan ajaran Himapsi dimanapun kalian berada. Semoga Hima komunikasinya semakin kuat gitu, orang-orang di dalamnya juga semakin solid, walaupun dengan beragam pemikiran dan beragam manusia di dalamnya gitu ya. Semoga prokerjanya juga lancar, dapat dukungan dari banyak pihak sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Grateful, teman-teman. Memorable. Rapat. Best. Keren. Sukses. Semangat. Keren. Terima kasih. Memoris. Rumah. Luar biasa. Maju ya. Keren. Cool. Sarang ya. Keluarga. Solid. Terima kasih. Amazing. Top pisan. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Mantap. Hebat. Ya, teman-teman, sebelumnya aku mewakili teman-teman dari PH ya, pengurus harian, pengen bilang terima kasih untuk satu periodenya dan terima kasih untuk semua dedikasinya. Jujur pada banyak hal kita sudah melewatkan banyak momen ya, dan tentu saja dengan kalimat seperti ini mungkin nggak bisa untuk bisa kita bilang ya udah gitu. Tapi yang jelas dari aku pribadi merasa bahwa memang kontribusi teman-teman di sini itu adalah hal yang luar biasa. Pada itu terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Aku yakin teman-teman semua keluar dari himpunan mahasiswa nantinya itu akan mendapatkan banyak hal untuk bekal teman-teman ke depannya. Dan pastinya teman-teman yang perlu teman-teman ingat adalah himpunan mahasiswa itu, himpunan mahasiswa psikologi khususnya, bukan sebagai tempat batu loncatan, tapi bagaimana cara kita untuk mengambil makna. Dan tempat ini itu mengajarkan kita banyak hal, mulai kita keluar dari batu, mulai kita keluar dari kerikil yang selalu menghadang, yang selalu menghantam kita, bahkan kita diterjunkan ataupun longsoran bebatuan, longsoran tanah, bahkan mungkin meteor yang selalu menghujani kita, teman-teman. Tapi dengan kontribusi kebersamaan kita semua membuat kita kuat. Di satu sisi masa kita masa transisi, bukan masa yang benar-benar mudah sekali, dan kita semua bisa untuk melewati itu semua. Sungguh luar biasa teman-teman ya, yang bisa teman-teman lakukan sejauh ini. Banyak hal, banyak momen, banyak ungkapan, dari mulai perasaan, mungkin tangisan juga selalu tercurahkan, kebahagiaan, dan tentu saja kita selalu bersama-sama dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Maka dari itu, terima kasih banyak yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semua. Teman-teman yang nonton video ini, semoga selalu ingat dengan bagaimana perjuangan kita bersama, bagaimana kontribusi kita bersama.
seperti apa struggle kita bersama. Dan tentu saja dengan hal itu semua kita bisa bangkit untuk berdiri di kaki kita sendiri. Di kaki kita sendiri yang penuh dengan bonyok, penuh dengan hal apapun itu, tapi teman-teman dan kita semua, kita bisa berdiri sampai sekarang. Maka dari itu, aku pengen teman-teman semua kedepannya selalu nunjukin itu. Selalu nunjukin kaki teman-teman itu bahwa kuat. Ya, teman-teman itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa. Ya, percaya itu teman-teman. Karena teman-teman sudah melewati semua ini. Kurang lebih ada 20 program kerja yang sudah kita laksanakan. Itu bukan hal yang mudah, dan itu bukan nominal yang kecil atau program kerja yang sedikit, tapi banyak teman-teman. Tapi teman-teman bisa semua. Kita masa transisi, baik lagi. Kita nggak tahu kayak bekal-bekal kita seperti apa kemarin-kemarin, dan kita bisa memberikan gambaran kepada himpunan mahasiswa selanjutnya, teman-teman fungsionaris selanjutnya. Itu hal yang luar biasa. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk satu periodenya. Terima kasih selalu ada untuk Hima, ya. Terima kasih selalu ada untuk Gata. Dan menurutku Gata Abipraya adalah rumah yang luar biasa. Rumah yang membentuk kita semua untuk menjadi seperti ini. Terima kasih teman-teman.